باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Thumma amma ba'd, segala puji hanya bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya karena ternyata subhanallah, nikmat yang begitu banyaknya masih bisa kita rasakan. Dan itu semua adalah karena izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah Tabaraka wa ta'ala kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah Tabaraka wa ta'ala kita tidak punya apa-apa. Tanpa Allah Jalla Jalaluh kita bukan siapa-siapa. Termasuk hadirnya bulan Ramadan, Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan ini ke tengah-tengah kita adalah murni karena rahmat, pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang pertama ini kita masih diberi kesehatan, kesiapan lahir dan batin untuk memanen pahala-pahala dari amal-amal saleh dan juga ibadah yang akan kita perjuangkan selama Ramadan ini. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk manusia yang paling kita cintai, satu-satunya panutan kita, satu-satunya idola dan teladanan kita, baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat beliau, dan untuk setiap umat yang selalu gigih, istiqamah, berjuang mengikuti ajaran-ajaran sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Allahumma amin. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, para mahasiswa dan mahasiswi di kampus Tarbiyah Sunnah Learning yang menyimak di ruang Zoom kampus Tarbiyah Sunnah Learning, ataupun para pemirsa teman-teman yang menyimak di halaman Facebook kami live streaming di halaman Facebook Imam Syuhada Official. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita berjumpa lagi di daurah membahas tentang rumus manis agar rumah tangga harmonis. Ini pertemuan yang ke-6, Al-Liqa As-Sadis, pertemuan yang ke-6, dan ini akan menjadi pertemuan yang terakhir di rangkaian daurah rumus manis agar rumah tangga harmonis ini. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, semoga Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Terlebih lagi kita betul-betul berusaha memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini, jam demi jamnya, menit demi menitnya, detik demi detiknya, untuk kita betul-betul menggunakannya dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sekarang ini kita sedang bermajlis ilmu, kita sedang bertaman surga, walaupun mungkin masih lewat online, masih dalam jaringan. Namun mudah-mudahan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini adalah pahala yang sama dengan kita langsung duduk di majlis ilmu di masjid-masjid seperti biasanya. Allahumma amin. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, para mahasiswa dan mahasiswi kampus TSL atau kampus Tarbiyah Sunnah Learning
dan juga para pemirsa yang menyimak dimanapun berada. Barakallahu fikum wa hayyakumullah jami'an. Di tema yang terakhir ini kita akan membahas tentang menunggu sang buah hati dan kemunculan atau kedatangan buah hati, yakni anak-anak yang kita nantikan, anak-anak yang kita cintai, yang kita banggakan nantinya. Ini merupakan salah satu tujuan kita mengarungi bahtera rumah tangga. Tujuan adanya pernikahan, disyariatkannya pernikahan, salah satunya adalah ini. Kita ingin memiliki buah hati, anak-anak yang kita harapkan bisa lebih baik daripada kita sebagai orang tua dalam mereka memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, beliau berbangga nanti di hari kiamat dengan jumlah yang banyak yang dimiliki oleh beliau dari umatnya. Kata Rasulullah, ana mukathirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Aku berbangga dengan banyaknya umat yang aku miliki. Aku berbangga dengan banyaknya umat yang aku miliki kelak pada hari kiamat. Maka salah satu tujuan pernikahan adalah kita berusaha untuk memiliki buah hati, anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang betul-betul beribadah hanya kepada Allah dengan benar, yang betul-betul mengikuti segala ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Dan itu yang akan dibanggakan oleh Rasulullah kelak di hari kiamat. Umatnya yang secara kuantitas banyak dan juga secara kualitas mereka memiliki agama yang bagus dan akhlak yang bagus. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Namun di sini kita tidak akan menitik beratkan pembahasan apa yang harus dilakukan ketika menunggu sang buah hati datang. Tapi nanti kita akan lebih menitik beratkan kepada pembahasan apa saja yang harus kita amalkan, apa saja yang harus kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan dan mendatangkan sang buah hati kepada kita sebagai orang tua. Karena kalau waktu atau durasi untuk kita menunggu sang buah hati datang, simpelnya, ringkasnya, hendaknya kita perbanyak di situ doa yang sangat kuat, doa yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu adalah milik Allah, semuanya datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak-anak yang kita harapkan. Buah hati yang kita nanti-nanti itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Ya, maka di sini perkuat doa, perkuat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa pandemi seperti ini, teman-teman. Ketika kita sedang diuji dengan pandemi yang sudah setahun lebih. Kemudian kita masuk bulan Ramadan. Ini momen yang spesial bagi seorang muslim dan muslimah. Subhanallah. Di masa pandemi, masa ujian, kalau kita bersabar, maka doa kita di sini spesial. Kemudian kita masuk sekarang bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ini momen spesial. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Ya, barakallahu fiikum. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya kalau menunggu sang buah hati, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang ikhlas, doa yang tulus, doa yang betul-betul kita ini merengek, menangis, meminta kepada Allah. Karena kata Rasulullah, kalau kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita sambil ilhah, yakni kita ini merengek-rengek, menangis-nangis seperti anak kecil yang merengek-rengek meminta sesuatu kepada orang tuanya. Nah, kita dalam berdoa kepada Allah juga harus seperti itu, merengek-rengek, menangis-nangis, ya, betul-betul meminta kepada Allah Azza wa Jalla sampai diberi. Barakallahu fiikum. Jadi manfaatkan ya momen, waktu dan tempat mustajab doa untuk kita memperbanyak doa ini. Ya Allah, berikan kepada kami buah hati, berikan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah,
yang berguna untuk kita semua, yang berberkah dan manfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagi yang sudah menikah, mungkin bertahun-tahun sudah menikah, namun masih diuji dengan belum mendapatkan buah hati, belum diberi amanah untuk mengurus, menjaga dan memelihara buah hati atau anak-anaknya, maka hendaknya di sini diperbanyak dan diperkuat kesabarannya. Isbiru wasabiru, teruslah bersabar karena Allah dan perkuatlah kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala. Jika memang yang terbaik untuk kita sebagai orang tua adalah memiliki anak, pasti Allah akan berikan. Allah akan datangkan anak yang baik kepada kita, anak yang saleh dan salihah kepada kita. Namun jika yang terbaik adalah kita tidak memiliki anak, itu pula yang akan ditakdirkan untuk kita, yang akan terjadi kepada kita. Namun para ulama juga menasihati kita, jika ada di antara kita kaum muslimin yang diuji dengan kemandulan misalkan, susah punya anak ya, sudah bertahun-tahun bahkan mungkin belasan atau puluhan tahun menikah namun tidak punya anak, bersabar. Karena insyaallah taala nanti di akhirat jika berhak masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, pasti dia akan diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita memiliki anak di surga Allah, memiliki anak di jannah Allah tabaraka wa taala, pastinya anak-anak yang ada adalah anak-anak yang terbaik ya. Karena suasana surga adalah suasana kampung kenikmatan. Semuanya yang terbaik, semuanya spesial dan istimewa. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan inti, di mana menunggu sang buah hati ini juga harus dipersiapkan ilmunya. Jadi kalau tadi secara umum orang tua kalau menunggu dan menanti sang buah hati, perbanyak doa, juga perbanyak amal ibadahnya, amal solehnya. Suami ngajak istri beribadah, beramal soleh, istri juga mengajak dan mengingatkan suaminya untuk memperbanyak beribadah dan beramal soleh. Dan itu semua harus dimodali dengan ilmu agama yang benar. Nah, sambil memperbanyak doa, sambil memperbanyak ibadah dan beramal saleh, berbuat kebaikan, bersinergi ya di sini pasangan suami dan istri juga hendaknya mulai untuk mencari tahu dan mempelajari apa saja ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk nanti menghadapi kedatangan sang buah hati. Jangan sampai begitu istri positif hamil, suami bingung, istri bingung ya, harus ngapain? Akhirnya ikut-ikutan orang-orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab, yang mereka melakukan ritual-ritual tertentu tetapi tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya ya, sehingga lahirlah istilah ritual sekian bulanan ya, 1 bulanan, berapa lagi 4 bulanan ya, 7 bulanan ya, dan seterusnya. Padahal tidak ada yang disyariatkan ya ketika orang tua hamil, kecuali dia memperbanyak doa dan amal saleh yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk ada orang yang ketika istrinya hamil jadi rajin baca Quran dan surahnya itu tidak berubah ya. Surah yang dibacanya itu terus. Surah Maryam, surah Yusuf, surah Maryam, surah Yusuf. Alasannya kalau dibaca surah Maryam nanti cantik ya kalau anaknya perempuan. Kalau dibaca surah Yusuf nanti ganteng ya anaknya kalau laki-laki. Hal-hal yang seperti ini tidak ada landasan ilmunya. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah ataupun para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Jangan sampai ketika gembira istri hamil akan dapat anak ya, akan punya anak, tapi bingung. Istri hamil ngapain? Suami bingung, istri bingung karena tidak mau belajar ilmu agama sebelumnya. Lebih bingung lagi ketika nanti subhanallah anaknya terlahir. Anaknya terlahir. Harus bagaimana? Bahkan ketika genting-gentingnya
istri akan melahirkan. Ini suasana yang begitu genting ya. Ketika istri akan melahirkan anak, taruhannya bagi seorang ibu itu antara hidup dan mati. Nyawa ya bisa menjadi taruhan. Dari mulai hamil sampai ketika akan melahirkan, dan ketika melahirkan itu rasa sakitnya luar biasa yang diderita oleh sang istri. Jangan sampai bingung suami harus ngapain, istri juga harus ngapain. Belum lagi ketika nanti lahir ya, ini harus apa? Apakah diadani atau diikomahi atau dibacakan sholawat, atau jangan sampai bingung. Ya, maka di sini sambil menunggu datangnya buah hati yang Allah persiapkan untuk kita ya, buah hati yang terbaik, yang terindah, hendaknya kita juga sibuk mencari tahu, mengenal ilmu-ilmu yang dibutuhkan seputar kehamilan, seputar kelahiran, dan juga seputar hal-hal yang harus dilakukan setelah lahirnya sang buah hati yang kita nanti-nanti tersebut. Barakallahu fiikum. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa poin yang hendak ana sampaikan di sini. Pertama tentang bagaimana kita bersikap pas proses lahirannya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita setelah lahiran. Yang ketiga, kita bahas nanti sedikit tentang aqiqah ya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah yang semoga senantiasa dibimbing dan dijaga oleh Allah tabaraka wa taala dimanapun pemirsa berada, para mahasiswa dan mahasiswi kampus Tarbiyah Sunnah Learning. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang proses kelahiran. Teman-teman, barakallahu fiikum, ketika istri kita dalam keadaan genting akan melahirkan, hendaknya suami mensupport, mendukung dan menyemangati istri dengan betul-betul maksimal. Ya. Karena di sini wanita lemahnya sangat terlihat. Apalagi rasa sakit yang diderita ketika hamil dan melahirkan ini luar biasa. Yang kalaupun diceritakan kepada kita kaum laki-laki, para suami, kita para suami nggak bakal faham sakitnya seperti apa. Sangat sakit. Maka di sini hendaknya kita memotivasi istri kita untuk tetap kuat, sabar, serahkan semua urusan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bersandar diri, bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, ucapkan astagfirullah, 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 ya berulang-ulang, termasuk zikir yang umum. Zikir yang umum diperbanyak. Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, termasuk bisa membaca doa-doa yang disyariatkan untuk dibaca di masa kita sedang diuji. Seperti doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Dibaca diulang-ulang. Atau doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dibaca diulang-ulang. Ataupun doa yang Rasulullah ajarkan. Ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan doa-doa lainnya yang kalaupun tidak bisa berbahasa Arab, enggak hafal doa-doanya, silakan berdoa sebanyak mungkin, sesering mungkin dengan bahasa masing-masing. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika lahir, alhamdulillah Allah memberikan bantuan dan pertolongan, istri kita bisa lahiran. Selamat ibunya, selamat bayinya. Alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Karena terkadang ada sebagian hamba Allah diuji, ibunya selamat, bayinya tidak selamat. Atau bayinya selamat, ibunya yang tidak selamat. Ini ujian. Maka ketika suami dia diberi kesempatan ketika lahiran, keluarganya selamat semua. Ini kesempatan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla untuk kita bersyukur dengan syukur yang sebenarnya.
istri kita selamat, anak kita selamat ya. Walaupun mungkin ada yang lewat proses lahiran normal, ada yang lewat proses hamilan sesar ya. Tetapi ketika semua keluarga kita selamat, perbanyak kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan sebenarnya. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Nah, ketika lahir kita harus ngapain? Apalagi suami ini kan sebagai pemimpin ya, sebagai nahkoda dalam bahtera rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki memimpin, menjaga, memelihara keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Harus ngapain kita? Yang pertama, jangan lupa teman-teman, kita dianjurkan untuk memberikan kabar gembira, kabar bahagia dengan kelahiran anak kita ini. Jadi silahkan kita mengabari siapapun yang bisa kita kabari. Orang tua kita, mertua kita, adik, kakak, saudara kita, saudari kita, paman, bibi, teman-teman, ya, tetangga, sahabat, siapapun mereka. Sampaikan kabar gembira ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita bersyukur kepada Allah dengan cara menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini salah satu kita bersyukur kepada Allah ya, bentuknya dengan lisan ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Rabbmu, maka sebut-sebutlah. Maka kita disyariatkan menyebut-nyebut nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur kepada Allah, bukan untuk sombong ya, bukan untuk sombong, bukan untuk bangga diri ya, besar diri, bukan, tetapi untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah menjelaskan di surah Al-Imran ayat ke-39. Al-Imran ayat ke-39. Di situ Allah menjelaskan, kemudian malaikat Jibril alaihissalam memanggil Zakaria alaihissalam. Sedangkan Zakaria sedang berdiri melakukan salat di mihrabnya. Kemudian malaikat itu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, memberikan kabar bahagia kepada kalian dengan kelahiran seorang putra kalian yang bernama Yahya. Ini teman-teman bisa baca di surah Al-Imran ayat ke-39. Masya Allah. Innallaha yubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Malaikat mengatakan kepada Nabi Zakaria, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira untukmu bahwa engkau akan mendapati seorang anak yang nanti namanya adalah Yahya. Ini teman-teman. Jadi hendaknya kita memberikan kabar gembira kepada orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillah telah lahir ya putra kami, telah lahir putri kami ya, jam sekian di tempat anu misalkan ya, hari anu ya, tanggal sekian. Mohon doanya dari semua agar anak ini menjadi anak yang berkah untuk Islam dan kaum muslimin, bermanfaat untuk orang tuanya dan kaum muslimin ya. Semoga bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Ini yang pertama. Silahkan untuk memberikan kabar gembira kepada siapapun. Kemudian yang kedua teman-teman, barakallahu fikum, jangan lupa untuk mentahnik. Ini tidak sedikit orang tua muslim muslimah yang lupa mentahnik anaknya yang baru lahir, lupa mentahnik, yaitu mengunyah kurma ya, mengunyah buah kurma sampai halus, betul-betul halus ya, yang kemudian hasil kunyahannya yang halus itu diambil sedikit, kemudian dioleskan ke bagian langit-langit mulut bayi, bagian dalam mulut bayi ya. Kalau ternyata kata para ulama
Kalau ternyata tidak ada kurma ya, mungkin sedang sulit ya atau lupa untuk membeli, silahkan diganti dengan madu. Boleh dengan madu ya. Barakallahu fikum. Jadi itu teknik ya caranya seseorang yang paling afdal adalah ayah dari anak tersebut ya. Abi dari anak tersebut. Kalau ingin diwakilkan kepada orang lain, boleh-boleh saja, tetapi hendaknya dicari pertama orang yang soleh. Jangan asal-asalan orang ya, harus orang yang soleh. Yang kedua, orangnya yang sehat, bersih. Ya, jangan asal-asalan juga. Cara mentahniknya simpel saja. Kurma dikunyah. Dikunyah sampai halus, kemudian diambil sedikit ya, kunyahan kurma yang halus itu, kemudian dioleskan masuk ke mulut bayi, dioleskan di bagian langit-langit mulut bayi. Yang nanti bayi tersebut akan menghisapnya, yang kemudian tertelan. Ini cara mentahnik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada kurma, silakan diganti dengan madu. Ini menurut sebagian ulama. Dan untuk mentahnik ini tidak ada ritual macam-macam ya, nggak harus rame-ramean gitu, nggak harus pukul-pukulan rebana, nggak harus ngumpulin orang banyak gitu, nggak. Ini cara yang simpel, silakan lakukan oleh ayahnya atau siapapun yang diminta, dimanapun ya tempatnya, mau di rumah sakit, mau di klinik bersalin, mau di rumah, mau dimanapun, silakan langsung lakukan. Yang penting jangan lupa tasmiyah, baca bismillah, itu yang terpenting, bismillah ya, bismillah ketika mengunyah kurmanya, bismillah ketika ditahnik sang bayinya. Disebutkan hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi Musa, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, qala wulida li ghulamun fa ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abu Musa radhiyallahu anhu, ditakdirkan anak saya lahir. Jadi Abu Musa mendapatkan buah hatinya, baru saja lahir. Kemudian kata Abu Musa, aku membawa bayi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasammahu Ibrahim. Kemudian Rasulullah memberikan nama untuk bayiku dengan nama Ibrahim. Ibrahim. Dan nama Ibrahim ini juga pernah digunakan oleh Rasulullah untuk menamai salah satu anaknya. Hanya saja anak Rasulullah yang bernama Ibrahim dan semua anak Rasulullah yang berjenis kelamin laki-laki, Allah takdirkan meninggal dunia di masa kecil mereka. Ya, di masa kecil mereka. Kemudian Rasulullah memberi nama anak Abu Musa ini dengan nama Ibrahim. Fahannakahu. Kemudian Rasulullah mentahnik bayi yang diberi nama Ibrahim itu. Bitamratin, dengan kurma yang matang. Tamroh atau tamr adalah kurma yang matang. Ya. Wada'alahu bil barakah. Yang kemudian Rasulullah mendoakan bayi tersebut dengan keberkahan. Ini teman-teman ya, barakallahu fikum, yang hendaknya dilakukan ketika bayi kita lahir. Pertama, kita sebagai orang tua memberikan kabar gembira kepada orang-orang sambil memohon agar mereka juga mendoakan yang terbaik ya untuk kita semua. Yang kedua, lakukan tahnik. Lakukan tahnik. Ini yang kebanyakan orang tua muslim muslimah lupa untuk melakukannya. Bahkan yang sudah ngaji juga ya, yang sudah ngaji bertahun-tahun kadang lupa. Karena masa-masa istri akan lahiran itu, ini masa genting. Terkadang banyak hal yang penting jadi lupa ya. Perkara yang genting melupakan hal yang penting, seperti itu. Teman-teman rahimani rahimakumullah. Nah, hendaknya ditahnik dengan cara yang simpel. Dimanapun itu, yang penting ada kurma ya, dikunyah dengan halus, kemudian oleskan ke langit-langit mulut sang bayi. Setelah itu, hendaknya yang mentahnik mendoakan keberkahan untuk sang bayi. Doa keberkahan bebas ya, lafaz doanya. Allahumma barik lahu fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berkahi anak ini dunia dan akhirat ya.
Barakallahu fih. Semoga Allah memberkahinya. Atau kita pegang ubun-ubun kepala bayi sambil membaca doa yang Rasulullah bacakan kepada Ibnu Abbas misalkan. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini terhadap ilmu agama. Ya Allah, ajarkan kepadanya ilmu tafsir Al-Quran. Atau doa apa saja, ya, dengan bahasa kita juga bebas, ya, itu boleh. Ya Allah, jadikan anak ini saleh, jadikan anak ini salihah, selamat dunia akhirat, bermanfaat, berberkah, ya, untuk Islam dan kaum muslimin, dan seterusnya. Intinya, doakan keberkahan untuk bayi yang baru saja ditahnik tersebut. Taib. Ini mungkin, ya, 2 poin penting yang harus kita ketahui ketika anak kita lahiran. Dan selebihnya tidak ada ritual-ritual khusus. Tidak perlu kemudian anak kita diadzani. Telinga kanannya kah atau telinga kirinya kah, tidak perlu diadzani. Kenapa? Karena adzan itu adalah tanda masuknya waktu sholat. Sekarang misalkan lahirannya jam 1 subuh. Mau adzan apa jam 1 subuh? Atau lahirannya jam 9 pagi. Mau adzan apa jam 9 pagi? Kemudian kenapa adzannya di rumah sakit, ya, di tempat bersalin? Apa mau ngajak orang sholat berjamaah di situ? Ini kan nggak masuk akal semua, ya. Tidak dibenarkan. Karena adzan itu untuk memanggil orang sholat, memberikan informasi bahwa waktu sholat wajib sudah datang. Termasuk ketika adzan dalam proses penguburan jenazah, ini juga keliru, ya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah ataupun para sahabatnya radhiyallahu anhum. Adzan di kuburan ketika mau memasukkan jenazah ke liang lahat, ya, ada yang adzan. Adzan apa itu? Apakah nyuruh jenazahnya bangun lagi untuk sholat, atau ngajak orang-orang sholat berjamaah di kuburan? Sedangkan di kuburan tidak boleh mengerjakan sholat apapun yang wajib ataupun yang sunat kecuali hanya sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu hanya berdiri, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Maka hanya sholat jenazah yang diperbolehkan pengerjaannya di kuburan. Ya, ini hal-hal yang harus kita luruskan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi sebenarnya tidak ada adzan ketika menguburkan jenazah, tidak ada adzan ketika bayi kita baru lahir, apalagi ditambah iqamah, ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini bayinya akan makin bingung, teman-teman. Diadzani berarti kan dikasih tahu ini waktu sholat sudah tiba. Dikasih iqamah, disuruh sholat berdiri, kan nggak mungkin, ya, bayi berdiri untuk sholat. Barakallahu fikum. Jadi hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah ataupun para sahabat hendaknya tidak kita lakukan. Tapi Ustaz, ini kan baik. Adzan ini kalimat yang baik. Sholawat ini kalimat yang baik. Teman-teman, barakallahu fikum. Dalam masalah agama dan ibadah ini tidak cukup kita mengetahui yang baik, tetapi harus baik dan benar. Dan patokan barometer benar itu adalah kita ikut aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah jadi aturan Allah dan Rasulnya, itu yang kita ikuti. Karena disitulah kebaikan dan kebenaran. Nah, masalah kalimat-kalimat yang khusus dibacakan untuk bayi yang baru lahir, ini tidak ada kalimat khusus selain daripada kita mendoakan agar dia diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi bayi tersebut, menjaga bayi tersebut, dan menjadikan bayi tersebut saleh, ya, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Tidak ada kalimat-kalimat khusus, apalagi dengan ritual-ritual khusus, ya. Termasuk ketika ari-ari bayi atau plasenta itu, ya, ari-ari bayi, ya, plasentanya dibuang. Ini silahkan dibuang kemana saja. Memang bagusnya dikubur di tanah. Kalaupun tidak dikubur, silahkan misalkan dibuang ke sungai yang mengalir airnya, ya, dilempar ke kali, atau misalkan dibuang ke tempat sampah yang TPA, ya, tidak jadi masalah. Karena ari-ari yang ada, plasenta yang ada, itu bagian dari bangkai, ya,
Barakallahu fikum. Itu terbuang, kotoran yang harus dibuang. Termasuk tidak ada ritual khusus ya ketika menguburkan ari-ari plasenta bayi. Nggak kemudian nanti malam harinya dikasih penerangan ya, dikasih cempor atau lentera, dikasih lilin atau lampu. Nggak perlu ya. Ini tidak perlu, tidak ada ajarannya dari Islam ya. Termasuk tidak perlu nanti bikin bubur putih, bubur merah ya. Jangan mentang-mentang kita di Indonesia ya buburnya harus merah putih ya, tanda kemerdekaan. Tidak perlu. Barakallahu fikum. Cukup tadi saja ya, tahnik dan didoakan keberkahan. Jadi subhanallah kalau kita ikut Islam yang sebenarnya, Islam ini betul-betul simple. Alhamdulillah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua yang kita akan bahas adalah hal-hal apa saja yang harus kita lakukan di hari ke-7 kelahiran sang buah hati yang kita cintai. Ingat, hari ke-7 itu hari pertamanya dihitung ketika bayi kita, anak kita lahir. Ketika bayi kita, anak kita lahir. Itu hari pertama. Misalkan sekarang nih hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa ini malam tadi atau siangnya ini sudah Selasa. Mulai malam kemarin lewat maghrib itu sudah Selasa ya, termasuk Selasa. Atau sekarang siangnya ini Selasa. Lahir di hari Selasa. Maka hari Selasa ini adalah hari pertama kelahiran bayi kita, anak kita. Dihitung ini hari pertama. Kemudian kita hitung hari ke-7-nya jatuh di hari apa? Selasa hari pertama, Rabu hari kedua, Kamis hari ketiga, Jumat hari keempat, Sabtu hari kelima, Ahad hari ke-6, Senin hari ke-7. Nah, berarti jatuh hari ke-7-nya di hari Senin. Seperti itu ya cara hitungnya. Lahir Selasa berarti Selasa hari pertama kelahiran. Berarti nanti hari ke-7-nya jatuh di hari Senin pekan depan. Nah, di hari Senin ini yang disebut dengan hari ke-7 kelahiran bayi kita. Dan antum kiaskan dengan hari-hari yang lain dengan cara menghitung seperti ini. Apa saja yang harus kita lakukan ketika di hari ke-7 kelahiran bayi yang kita cintai? Pertama, teman-teman, barakallahu fikum, hendaknya kita sebagai orang tua mencukur habis rambut bayi kita. Walaupun di sini ada perselisihan ulama tentang yang dicukur habis rambutnya ini apakah khusus bayi laki-laki saja atau juga bayi perempuan. Di sini ulama selisih pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang dicukur habis ya rambut kepala sang bayi ini berlaku untuk bayi laki-laki saja dan tidak berlaku untuk bayi perempuan. Ini pendapat yang pertama, khusus untuk bayi laki-laki. Pendapat yang kedua mengatakan untuk bayi laki-laki dan bayi perempuan sama, dua-duanya dicukur habis ya rambut mereka. Ini pendapat yang kedua, tidak membedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan, sama-sama semuanya dicukur habis rambut kepala mereka. Dan perselisihan ini khilaf mu'tabar ya. Ini perselisihan yang teranggap, artinya di sini al-amru wasi', perkaranya luas sehingga kita harus saling toleransi dan menghargai. Jadi ketika bayi kita laki-laki, ini sepakat ulama. Bayi laki-laki dicukur habis rambutnya di hari ke-7. Dipelontosin gitu ya. Dikerok ya pakai silet ya. Betul-betul dihabiskan rambutnya, dikerok. Adapun untuk bayi perempuan, maka di sini ulama selisih pendapat. Yang mencukur rambut bayi perempuannya silahkan. Ini diperbolehkan. Atau yang tidak mencukur rambut bayi perempuannya juga silahkan. Ini juga tidak jadi masalah. Barakallahu fikum. Ini perkaranya luas ya. Barakallahu fikum. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, setelah mencukur rambut bayi kita, jangan lupa itu rambutnya dikumpulkan. Rambutnya dikumpulkan, jangan dibuang. Dikumpulkan semua ya, helaian-helaian rambut, kemudian ditimbang. Kemudian ditimbang berapa beratnya. Mungkin 1 gram,
atau setengah gram, atau mungkin ada yang sampai 2 gram, ya, beratnya 2 gram, maka kita orang tua bersedekah dengan perak atau bersedekah dengan uang seharga perak yang hitungan beratnya tadi disamakan dengan rambut bayi yang ditimbang. Misalkan bayi kita rambutnya beratnya sampai 2 gram. Nah, kita cari tahu harga perak ketika itu 1 gramnya berapa. Misalkan perak 1 gramnya 50.000 misalkan. Berarti dikali 2 gram adalah 100.000. Nah, kita sedekah dengan seharga 2 gram perak, ya. 100.000 kita sedekahkan. Kepada siapa kita bersedekah? Bebas. Mau kepada keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga, fakir, miskin, atau teman, atau siapapun, silahkan sedekahkan. Ya, ini sunnahnya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, nanti akan masuk ke poin-poin tentang memberi nama, ya, dan seterusnya. Dan untuk poin yang pertama ini, anak kita dicukur rambutnya sampai habis pelontos, ya, bagi yang bayi laki-laki. Karena kalau anak pribadi lebih condong kepada pendapat kalau bayi perempuan itu tidak usah dicukur. Tetapi kalau ada yang mau mencukur rambut bayi perempuan, silahkan. Itu pun diperbolehkan oleh sebagian ulama. Nah, setelah dicukur tadi, ditimbang berat rambutnya berapa gram, kemudian bersedekah, ya, senilai harga perak. Senilai harga perak. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, juga At-Tirmidzi, juga Imam Malik, ya, dan yang lainnya. Hadis yang di situ Rasulullah bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anhum. Jadi ketika Fatimah putri Rasulullah melahirkan anak dari Ali yang bernama Al-Hasan. Ingat, Al-Hasan dan Al-Husain ini bukan anak yang kembar, tetapi ada selisih umur, ya. Al-Hasan dan Al-Husain itu hanya adik kakak, bukan anak kembar. Nah, ini yang lahir adalah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah berkata kepada putrinya yang bernama Fatimah, "Ya Fatimah, ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bizinati sya'rihi fiddatan." Perhatikan teman-teman, kata Rasulullah kepada Fatimah ketika Al-Hasan dilahirkan, "Wahai Fatimah radhiyallahu anhum, cukurlah rambutnya." Al-Hasan adalah bayi laki-laki. Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah sesuai berat rambutnya dengan perak. Dengan perak atau dengan harga perak. Jadi bisa bersedekah dengan perak langsung atau dengan harga nominal perak, ya. Di sini Nabi mengatakan fiddatan, dengan perak. Artinya keliru jika ada orang menganggap sedekah rambutnya itu dengan harga emas. Karena sebagian masyarakat kita ada yang memahami dengan harga emas. Ini salah, ya. Karena jelas di sini Nabi mengatakan fiddah, dengan perak. Dan antara emas dan perak ini kan harganya jauh. Sekarang saja misalkan emas ini hampir 1 juta, 1 gram. Subhanallah, ya. Sedangkan perak, ya, masih ratusan ribu lah, di bawah 300.000 kalau nggak salah, ya. Ini jauh, ya. Jauh sekali selisihnya. Dan Islam ini datang tidak untuk menyulitkan, tetapi untuk memberi kemudahan. Barakallahu fikum. Ini teman-teman, ya, barakallahu fikum. Dan ketika mencukur bayi kita, hendaknya dihindari cara cukur rambut yang terlarang. Seperti apa, Ustaz? Cara mencukur rambut yang terlarang, ada istilah qaza' dalam hadis Nabi. Nabi melarang kita mencukur rambut dengan model qaza'. Qaza' itu apa? Dicukur habis sebagian dan dibiarkan tumbuh sebagian yang lain. Misalkan ada orang, ya, dicukur habis semua rambutnya kecuali disisakan seukuran 1 genggam di kepala bagian depannya. Dulu ini pernah tenar, ya, pemain sepak bola sampai banyak orang mengikuti.
Semua dipelontosin kecuali disisakan rambut satu keping gitu ya di bagian depannya. Ini qaza, ya, ini qaza yang terlarang, nggak boleh. Atau seperti orang-orang dari Cina tradisional ya. Maaf, saya sebut di sini nama suku. Ada cara mereka mencukur rambutnya dengan memanjangkan setengah ke belakang. Jadi setengah ke belakang, bagian belakang itu semua dipanjangkan, gondrong. Yang biasanya dipintal ya, diuntun. Kemudian setengah bagian ke depan itu dicukur habis, pelontos ya, dibotakin. Ini juga jenis qaza. Ya, hati-hati. Atau ada yang istilah mohak-mohak gitu ya, anak-anak pangker ya. Kanan kirinya habis dibotakin. Kanan kirinya habis dibotakin, tengah-tengahnya dari depan ke belakang itu tumbuh, dibiarkan. Ini juga masuk jenis qaza. Intinya qaza itu adalah mencukur habis sebagian dan membiarkan tumbuh sebagian yang lain. Persentasenya, perbandingannya berapapun itu sudah masuk qaza, ya. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Sampai para ulama menyebutkan detail, termasuk qaza, kata para ulama, mencukur secara acak. Cek orang Sunda mah totorombol gitu ya. Dicukurnya secara acak gitu. Gak benar, gak beraturan, gak rapi. Sehingga ada yang botak sebagian, yang lainnya masih tebal ya. Ini gak boleh. Ada juga yang mencukur bagian tengah kepala dan meninggalkan pinggir-pinggirnya. Ini seperti tadi yang kita jelaskan. Itu juga gak boleh. Ada juga yang mencukur pinggir-pinggir kepala dan meninggalkan bagian tengahnya. Ini juga nggak boleh. Ada juga yang mencukur bagian depan kepala dan meninggalkan bagian belakang. Ini juga nggak boleh. Jadi semua jenis qaza harus ditinggalkan. Walhasil, kalau ingin mencukur, cukur rata. Cukur rata. Jangan sampai ada sedikit bagian yang dibotakin ya, tetapi yang lainnya dibiarkan tumbuh. Intinya tinggalkan jenis qaza karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan mencukur rambut dengan jenis qaza ini tidak hanya berlaku untuk bayi saja, untuk semua ya umat Islam, yang anak kecil, SD, SMP, SMA, yang orang tuanya yang sudah dewasa, bahkan yang sudah sepuh ya, yang sudah yang sudah sering batuk gitu ya. Semua tidak boleh mencukur dengan jenis qaza ini. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, teman-teman. Jangan lupa mencukur rambut bayi yang kemudian ditimbang rambutnya bersedekah dengan perak atau harga perak sesuai dengan berat rambut tersebut. Yang kedua, teman-teman, barakallahu fikum. Jangan lupa kemudian kita memberi nama. Kita memberi nama anak yang kita cintai tersebut. Memberinya nama ini bisa dilakukan pada hari lahirnya. Jadi misalkan tadi hari pertama lahirnya Selasa nih, boleh langsung diberi nama, ini sah ya, ini boleh. Atau juga boleh kata para ulama diberi nama di hari ketiga, fil yaum ats-tsalits. Kalau Selasa hari pertama berarti Rabu, Kamis, nah Kamisnya hari ketiga. Di hari ketiga maka diberi nama, ini juga boleh, ini sah. Atau fil yaumi as-sabi', di hari yang ketujuhnya. Di hari yang ketujuh baru diberi nama, dan ini afdolnya. Afdolnya, lebih utamanya, bagi kita diberi nama di hari ke-7. Walaupun sebagian pihak rumah sakit atau sebagian pihak klinik bersalin, biasanya ketika baru lahir di hari pertama mereka sudah nanya, namanya siapa? Ya, Fulan bin siapa atau Fulanah bin siapa? Sudah ditanyakan di hari pertama. Maka itu pun ya tidak jadi masalah. Walaupun afdolnya kita launching nama anak kita itu di hari ke-7 lahiran bayi. Ya. Barakallahu fikum. Teman-teman, kemudian hendaknya kita sebagai orang tua, terkhusus ayah ya atau abi atau bapak, memilih nama yang terbaik untuk anaknya. Nama yang terbaik. Karena harapan dari nama ini mengandung unsur doa. Dari namanya ini mengandung unsur doa.
Dan kita memberi nama anak kita dengan harapan doa yang terkandung di dalamnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nama yang baik, yang terbaik itu? Para ulama menjelaskan di antaranya ciri-ciri nama yang baik untuk anak-anak kita adalah enak didengar. Enak didengar. Ya. Kemudian mudah diucapkan oleh lisan. Mudah diucapkan oleh lisan. Kemudian mengandung makna yang mulia. Mengandung makna yang mulia, mengandung sifat yang baik, yang benar ya. Yang jujur ya. Jauh dari segala makna dan sifat yang buruk. Jauh dari hal-hal yang diharamkan, jauh dari makna-makna yang diharamkan, jauh dari makna-makna yang dibenci oleh agama, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya ikut keren-kerenan, yang ujung-ujungnya nanti jatuh pada tasyabbuh bil kuffar ya. Ikut-ikutan meniru, membebek orang-orang kafir. Siapa namanya? Namanya Gonzales Robertson misalkan. Gonzales Robertson. Sudah mah susah ngomongnya ya. Gonzales Robertson. Orang Sunda pasti bilang Gonjales ya. Gonjales itu kata orang Sunda ya. Robertson ya. Susah. Ini keren katanya. Karena dia ngikutin orang-orang di luar Islam. Padahal maknanya juga nggak tahu apa makna Gonzales Robertson. Nggak tahu katanya. Lah kok dikasih nama? Nah ini keliru ya. Hendaknya kita cari nama yang maknanya bagus, makna kebaikan, kebenaran ya, yang mulia, kemudian mudah dilafadzkan, enak didengar ya. Misalkan nama Ahmad. Ahmad maknanya luar biasa. Ahmad ini makna mengandung pujian. Orang yang terpuji, orang yang dipuji ya, orang yang semoga dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dunia akhirat, Ahmad ya. Dan pengucapannya juga mudah, Ahmad. Didengar juga enak. Siapa namanya? Ahmad, Masya Allah. Orang kalau dengar nama Ahmad itu terbayangnya apa? Seorang yang gagah, ganteng ya, luar biasa, bijak ya, terpuji ya, dan seterusnya. Dan di sini ketika memanggil nama seseorang juga jangan asal-asalan memotong nama mereka ya. Sudah bagus-bagus namanya Ahmad, dipanggilnya kan gak enak ya. Ya kan namanya Ahmad, jadi dipanggil gitu. Atau Mad gitu. Panggil nama yang lengkap, Ahmad. Ya Ahmad, wahai Ahmad. Barakallahu fiikum. Ini teman-teman. Kita harus betul-betul fokus di sini, teliti untuk memberi nama anak-anak kita. Jangan kecolongan. Jangan sampai nanti menyesal sendiri. Kenapa ya anak saya namanya ini? Ternyata namanya bermakna sesuatu yang buruk. Dan itu bisa ngefek ya untuk karakter dan kehidupan anak kita. Makanya Rasulullah di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau mengetahui ada nama sahabat yang baru hijrah, yang baru masuk Islam misalkan, ditanya namanya siapa? Namanya fulan. Ternyata artinya mengandung arti yang buruk, mengandung arti yang salah. Itu dirubah namanya oleh Rasulullah. Langsung diubah oleh Rasulullah. Ganti namamu. Dia mengganti sendiri dengan nama yang baik, atau Rasulullah yang memberikan ganti nama yang baik. Maka benar ketika dilakukan oleh teman-teman kita yang hijrah, ketika nama mereka adalah nama-nama yang tidak bermakna bagus ya, setelah hijrah diganti dengan nama yang bagus. Nama asalnya siapa? Misalkan tadi ya, Gonzales Robertson, nggak tahu apa artinya. Ketika dia hijrah dikasih nama Muhammad atau Ahmad ya. Atau misalkan nama-nama para nabi ya, nama-nama para sahabat nabi ya. Barakallahu fiikum. Jadi memang disunahkan kalau ada yang namanya bermakna buruk atau jelek atau kesalahan, maka hendaknya dirubah dengan nama yang bagus. Dan bahasa Arab pun yang digunakan untuk menjadi nama, jangan asal-asalan bahasa Arab. Terkadang ada orang yang penting bahasa Arab gitu. Padahal dia nggak tahu artinya. Ternyata artinya arti yang buruk ya. Misalkan muflis. Ada orang dikasih nama muflis.
Muflis memang bahasa Arab, ya. Muflis. Bahkan fa dan sinnya lekoh gitu ya, fasih. Muflis. Ternyata artinya apa? Orang yang bangkrut. Nah, ini ya, bahaya. Didoakan seumur hidup jadi orang yang bangkrut. Dirubah namanya dengan yang bagus tentunya. Jangan hanya, ini kan dari Al-Quran. Lafaz apa yang dipakai? Syaitan misalkan. Ya memang syaitan ada dalam Al-Quran. Iblis. Iblis juga ada dalam Al-Quran. Tetapi bukan berarti setiap lafaz dalam Al-Quran itu bisa digunakan menjadi nama anak kita. Tergantung artinya apa. Ya, tergantung artinya apa. Barakallahu fiikum. Jangan sampai kita hanya asal comot gitu tanpa tahu arti. Nah, di sini teman-teman perlunya kita belajar ilmu agama, bahkan perlunya kita belajar bahasa Arab. Teman-teman rahimani rahimakumullah, para ulama menjelaskan ada tingkatan nama-nama yang dicintai dalam Islam. Yang pertama, hendaknya digunakan nama yang ada ta'abbud ya di situ kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'abbud ini ada penghambaan. Biasanya diawali dengan abdu untuk laki-laki, abdu, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Razak, Abdul Halim. Kalau untuk wanita didahului dengan amah atau amatu, amatullah, amatur Rahman, amatur Rahim. Ini untuk wanita. Ini nama terbaik. Ini nama terbaik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nama kalian yang kalian pakai untuk menjadi nama yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Jadi yang ada abdunya ini yang paling Allah sukai. Namanya siapa? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak. Abdu kemudian dinisbatkan, digabungkan kepada nama-nama Allah dalam Al-Asmaul Husna. Itu sudah nama yang paling ajib. Itu sudah merupakan nama yang paling mumtaz, paling keren, ya. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, hendaknya kita menamai anak dengan nama-nama nabi dan juga rasul, ya. Muhammad, Isa, Adam, Nuh, Ibrahim. Makanya tadi Rasulullah memberikan nama untuk bayinya Abu Musa dengan Ibrahim. Musa, ya, apalagi Zakaria, Yunus, Yahya, semua nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan dalam dalil itu boleh kita gunakan. Termasuk juga Nabi Daniel, ya. Daniel ini salah satu nama nabi. Daniel, ya. Dan nama-nama nabi yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, hendaknya kita memberi nama anak-anak kita dengan nama orang-orang saleh. Seperti nama-nama para sahabat Nabi. Abu Bakar namanya Abdullah. Walaupun Abu Bakar ini sudah jadi nama ya di tengah-tengah kita, padahal itu kunyah. Namanya siapa? Abu Bakar. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Umar, Uthman, ya, Ali. Kemudian Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar, Salman, ya. Siapa lagi? Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu Mas'ud, ya. Banyak para sahabat Nabi. Digunakan nama-nama mereka. Termasuk dari kalangan tabi'in, ya, tabi'un tabi'in, orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Termasuk barakallahu fikum para ulama seperti Al-Bukhari, ya, Muslim, At-Tirmidzi, kemudian Abu Dawud, ya. Termasuk ulama-ulama di zaman sekarang. Yang bagus-bagus namanya kita ikuti. Barakallahu fikum. Yang terakhir, boleh kita menggunakan nama untuk anak kita yang maknanya mencerminkan kejujuran dan kebaikan manusia secara umum. Intinya jangan memberi nama dengan yang maknanya buruk atau salah. Taib. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ini masalah nama untuk anak-anak kita. Walaupun di sana ada nama-nama yang diharamkan, itu ada tingkatan-tingkatannya. Di sana juga ada nama-nama yang dimakruhkan. Tapi kalau Anda lihat waktu, ini sepertinya tidak cukup waktu kalau kita bahas detail. Intinya tadi, selain nama-nama yang kita sebutkan,
yang bagus untuk tadi kita gunakan, maka tinggalkan saja, ya. Baik yang haram ataupun yang makruh, kita tinggalkan. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Nama untuk anak kita berarti kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah agar anak kita diberikan kebaikan dan kebenaran yang terkandung dalam nama mereka. Barakallahu fiikum. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang ketiga, jangan lupa setelah memberi nama adalah mengkhitan. Ini penting ya, mengkhitan anak-anak kita. Khitan atau bahasa orang kita ini sunat ya. Khitan ini termasuk sunanul fitrah. Termasuk sunahnya para nabi yang sesuai dengan fitrah manusia. Di mana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun. Al-fitratu khamsun. Au khamsun minal fitrah. Fitrah itu ada 5, atau dengan bahasa yang lain, ada 5 jenis perkara masuk ke dalam fitrah. Apa saja? Al-khitan, berkhitan ya, disunat. Wal istihdad, kemudian mencukur bulu kemaluan. Wa taqlimul adfar, memotong kuku-kuku, jari, tangan dan kaki. Wa natful ibti, wa natful ibti, mencabut bulu-bulu ketiak. Wa qassus syarib, dan mencukur kumis. Ini untuk laki-laki, mencukur kumis. Ini 5 hal yang kalau kita lakukan berarti kita mengikuti jalannya para nabi. Jalannya para nabi semua, termasuk Nabi Muhammad, juga Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Khitan, istihdad, mencukur bulu kemaluan ya, istihdad, mencukur bulu kemaluan. Kemudian taqlimul adfar, memotong kuku. Kemudian natful ibti, mencabut bulu ketek. Kemudian qassus syarib, mencukur kumis. Teman-teman rahimani rahimakumullah. Dan apa hukumnya khitan ini? Khitan hukumnya adalah wajib bagi laki-laki, karena ia merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua diperintahkan untuk mengikutinya. Di samping itu juga khitan termasuk syiar, salah satu syiar atau simbol agama Islam yang membedakan kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim, yang membedakan kaum muslimin dengan orang-orang kafir ataupun musyrikin ya. Adapun khitan bagi wanita, ini hukumnya berbeda dengan khitan bagi laki-laki. Di sini ulama selisih pendapat. Tetapi pendapat yang kuat, khitan bagi wanita itu merupakan sunnah, sesuatu yang memiliki keutamaan ya. Di mana Rasulullah pernah bersabda kepada sebagian wanita tukang khitan di kota Madinah. Disebutkan hadis oleh Abu Daud, Al-Bazzar, At-Tabarani dan yang lainnya. Kata Rasulullah kepada wanita-wanita tukang khitan di kota Madinah, "Ikhfidi wa la tunhiki, fa innahu anzaru lil wajhi wa ahdha lizzauji." Kata Rasulullah kepada mereka, rendahkanlah dan janganlah berlebihan. Maksudnya, khitanlah bayi wanita atau anak perempuan itu, tetapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena yang demikian dapat mengindahkan wajahnya, memperbagus wajahnya, dan bisa menyenangkan suami. Maka di sini kata para ulama, khitan untuk perempuan ini harus ditangani oleh ahli medis yang betul-betul dia ini ahli, oleh orang-orang yang memang ahli, sehingga nanti ketika mengkhitan wanita, yang dikhitan itu, maaf ini agak vulgar ya, bagian pucuk atau ujung klitorisnya dari kemaluan wanita. Nah, ini yang menangani harus yang ahli. Kenapa? Agar pas, tidak kurang, tidak lebih. Walaupun sebagian bidan atau dokter di zaman sekarang itu mengkhitan wanita itu dengan cara ditusuk ya. Yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengganti ya. Kenapa tadi harus pas ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dalam mengkhitan wanita? Karena kalau berlebih ya, kebanyakan itu bisa
menghilangkan nafsu syahwatnya. Dan kalau tidak dikhitan sama sekali, maka ini bisa membiarkan nafsunya terlalu besar, ya, menggebu-gebu. Maka di sini salah satu hikmah dan tujuan dari khitan untuk wanita, untuk menstabilkan syahwat yang dimiliki oleh seorang wanita. Tentunya ini ditangani oleh orang-orang yang ahli, dan hukum khitan untuk wanita tidak sampai wajib, tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Adapun khitan untuk laki-laki maka hukumnya adalah wajib. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga dalam hadis riwayat Abu Daud, di mana Rasulullah bersabda kepada seseorang yang datang kepada beliau yang dirinya menyatakan masuk Islam. Jadi ada seseorang datang kepada Rasulullah masuk Islam. Maka Nabi berkata kepadanya, "Alqi anka sya'ral kufri wakhtatin." Hilangkan rambut kekufuranmu dan berkhitanlah engkau setelah ini. Jadi kalau ada orang, dia mu'allaf, laki-laki, sudah mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka setelah itu diarahkan untuk dia mencukur rambutnya. Ini sunnah, dan yang diwajibkan adalah mengkhitan kemaluannya. Mengkhitan kemaluannya. Ini kata Rasulullah. Hilangkan rambut kekufuranmu dan berkhitanlah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang poin terakhir akan kita bahas adalah tentang akikah. Ini juga jangan dilupakan oleh orang tua muslim dan muslimah ketika dia diberi anugerah titipan sang buah hati yang dinanti-nanti. Aqiqah ini sangat penting untuk diamalkan. Aqiqah artinya hewan yang disembelih untuk bayi yang baru lahir. Dan aqiqah termasuk hak anak yang hendaknya dipenuhi oleh setiap orang tua. Hukum aqiqah ini menurut pendapat yang kuat, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tidak sampai wajib, ya, tetapi sunnah muakkadah. Perkara sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Ma'al ghulami aqiqatun, fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha." Kata Rasulullah alaihi wassalam, setiap anak hendaknya ada aqiqahnya. Oleh karena itu, tumpahkanlah darah, yakni sembelihlah hewan untuk mengaqiqahinya, dan singkirkanlah kotoran. Singkirkanlah kotoran. Ini maksudnya tadi berkaitan dengan hari ke-7 sang bayi yang dicukur rambutnya. Nah, maksud tumpahkanlah darah adalah dengan disembelihkan hewan untuknya. Sedangkan maksud tadi disingkirkan kotoran adalah dicukur rambut sang bayi. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk anak laki-laki maka disembelih 2 ekor domba. Mau domba, mau kambing sama saja, ya. 2 ekor domba. Ini untuk bayi laki-laki, akikohnya. Adapun untuk bayi perempuan cukup 1 ekor domba atau kambing. Cukup 1 ekor domba untuk bayi perempuan. Teman-teman rahimani rahimakumullah, dan hendaknya yang disembelih itu adalah domba atau kambing yang bagus fisiknya. Yang bagus fisiknya. Ya, kalau dari harga mungkin cukuplah. Bisa menengah ke atas gitu, ya. Tidak murah, tetapi juga tidak sangat mahal. Kenapa? Karena ini ibadah kepada Allah. Maka hendaknya kita memberikan yang terbaik, ya, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis dalam riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, kata Aisyah ibunda kita yang mulia, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum, Rasulullah memerintah para sahabat an yu'aqqa 'anil ghulam syatan mukafi'atan wa 'anil jariyah syah. Kata Aisyah, Rasulullah memerintah para sahabat untuk mengaqiqahi anak-anak bayi mereka. Jika anaknya laki-laki, maka disembelih 2 ekor domba yang kurang lebih sama, sepadan, ya, ukurannya. Jika anaknya perempuan, maka disembelih 1 ekor domba saja. Ini kata Rasulullah
dalam perintahnya kepada para sahabat, dan ini didengar, disaksikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, untuk akikah ini, akikah disembelihnya kapan? Disembelihnya di hari ke-7. Ini afdalnya. Di hari ke-7 kelahiran bayi, ini afdalnya disembelih ya, hewan, domba atau kambing untuk akikah anak kita. Kalau ternyata masih ada kesibukan, apalagi yang lahirannya sesar ya, itu Masya Allah, banyak sekali PR yang harus diselesaikan. Atau mungkin sedang banyak urusan yang harus diselesaikan dulu. Di hari ke-7 belum bisa akikah, bisa digeser nanti ke hari ke-14 ya, kelipatannya. Di hari ke-14 juga belum bisa digeser ke hari 21. Ini disebutkan beberapa riwayat ya untuk penentuan 3 hari ini. Hari ke-7 silakan berakikah, atau hari ke-14 kelahiran silakan berakikah, atau hari ke-21 kelahiran silakan berakikah. Ustadz, ternyata di hari ke-21 juga belum bisa nih akikah. Mungkin karena masih sibuk, atau mungkin belum ada biayanya, belum ada dombanya. Maka silahkan berakikah atau menyembelih hewan untuk akikah kapanpun ya, kapanpun antum mampu. Di sini Allah memberikan keringanan dan kemudahan. Jadi tidak terbatas waktu bagi yang memang tidak mampu. Bagi yang memang tidak mampu. Kapanpun. Sekalipun anak kita sudah berusia 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Bahkan mungkin ada dari kita yang sudah dewasa. Kemudian kita iseng tanya-tanya ke orang tua kita. Abah atau mamah ya, dulu saya lahir sudah diakikahi belum? Diingat-ingat, wah ternyata belum. Antum belum diakikahi. Maka boleh sekarang ketika sudah dewasa, kita menyembelih hewan untuk akikah diri kita. Boleh uang kita sendiri, atau biaya dari orang tua, atau dari siapapun yang mungkin mau membantu kita atau bersedekah untuk kita, bebas. Yang penting ada hewan yang disembelih untuk akikah kita. 2 ekor domba untuk laki-laki, 1 ekor domba untuk perempuan. Adapun dalil yang dipakai adalah dalil secara umum, di mana Nabi mengatakan kullu mauludin marhunatun atau marhunun bi aqiqatih. Kullu mauludin, setiap bayi yang terlahir, setiap anak yang terlahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya selama dia belum diakikahi, selama belum ada domba yang disembelih untuk akikahnya, maka selama itu dia masih marhun, masih tergadai. Dan ketika dia sudah diakikahi, maka gadaian itu selesai, terlepas. Ya, barakallahu fikum. Maka di sini dijadikan dalil umum, boleh seseorang melakukan akikah kapan saja. Walaupun dia sudah menikah, sudah punya anak, kalau ternyata belum diakikahi dulunya, boleh sekarang dia melakukan akikah untuk dirinya, agar tadi melepas tali gadaian, ya, selesai dari gadaian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dan simpelnya, ringkasnya, akikah ini disembelih tadi di hari ke-7 atau ke-21 atau ke-14 ataupun di hari-hari lain yang memang mampu untuk berakikah, disembelih dengan cara menyembelih seperti biasa di Idul Adha atau menyembelih biasa untuk kita konsumsi dagingnya. Ya, diarahkan domba yang sudah dijatuhkan di sisi sebelah kirinya itu diarahkan ke kiblat, kemudian kita sembelih dengan membaca tasmiyah dan takbir. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Dengan kalimat itu saja sudah cukup. Karena niat akikahnya sudah ada dalam hati orang yang menyembelih. Pasti ketika dia menyembelih, hatinya sudah berniat. Saya menyembelih domba ini untuk akikahnya fulan. Untuk akikahnya bayi laki-laki fulan, bayi perempuan fulan, atau anak saya. Itu sudah ada niat dalam hati. Maka ketika dia mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar dengan nama Allah, Allah yang maha besar, sudah cukup. Tapi kalau mau ditambah Bismillah, Allahu Akbar, aqiqatan an fulan bin fulan, an fulanah bin fulan, boleh-boleh saja. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terima ini dari kami sebagai akikah atas nama fulan bin fulan atau fulanah bin fulan, boleh-boleh saja. Walaupun tadi membaca tasmiyah dan takbir, Bismillah, Allahu Akbar,
itu sudah mencukupi untuk penyembelihan. Maka domba yang disembelih sudah halal untuk dikonsumsi. Bagaimana Ustaz distribusi pembagian ke orang-orang ya untuk daging akikah ini? Di sini para ulama menjelaskan perkaranya luas, perkaranya bebas. Setelah disembelih kemudian cincang gitu ya, dipotong-potong dagingnya, mau dibagi-bagi mentah boleh. Seperti kita membagi-bagi daging Idul Adha misalkan. Membagi-bagi mentah boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Jadi nanti kita ngasih kerjaan ya ke tetangga, ke teman-teman, ke keluarga untuk mereka masak masing-masing di rumah. Atau dimasak ya oleh kita, ditambahi dengan makanan yang lain, ada nasinya, ada sayurnya, ada buahnya, ada makanan lainnya, ada minumannya juga. Kemudian kita bagikan paket makanan dan minuman kepada orang-orang sebagai akikohan anak kita. Itu juga boleh. Jadi perkaranya luas di sini. Dan akikoh itu tidak harus mewah ya. Tidak harus menghabiskan uang dan biaya yang sangat banyak, tidak. Yang penting tadi disembelih, kemudian kita bagikan seadanya, semampu kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan atas kalian, bukan ingin kesulitan. Maka di sini kita jangan menyulitkan diri sendiri ya. Wah, akikoh ini harus seperti walimah misalkan. Sewa gedung ya, kemudian resepsian gitu. Tidak harus seperti itu. Yang penting tadi disembelih, kemudian kita bagi-bagikan. Mau mentah, mau matang ya, silakan. Semuanya sah, semuanya boleh. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dan yang lainnya, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, "Wa kulu wa at'imu wa la taksiru minha 'adman." Wa kana yaqul, "Tuqta'u judulan wa la yuksaru laha 'admun." Makanlah oleh kalian, berikanlah kepada orang lain ya, sebagai hadiah atau sedekah, dan janganlah kalian memecahkan tulangnya. Juga Rasulullah mengatakan, dipotong anggota badannya, namun tulangnya tidak dipecahkan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, juga Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Abu Daud, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatih tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Kata Rasulullah, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, maka disembelih untuknya seekor domba atau 2 ekor domba di hari ke-7, kemudian dia dicukur rambutnya dan diberi nama. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tadi Nabi mengatakan, wa kulu wa at'imu, makan oleh kalian dan beri makanlah orang lain oleh kalian. Artinya apa? Daging akikah ini sebagian kita makan bersama keluarga, bersama istri kita, ya, anak-anak kita yang lain, atau orang tua, mertua, ya, kerabat dekat, dan juga dibagikan kepada yang lain. Ini cara distribusi daging akikah. Barakallahu fikum. Dan di acara akikahan ini tidak ada ritual-ritual khusus. Enggak ada siraman ya, enggak ada bakar-bakaran, enggak ada doa atau zikir khusus ya, sholawatan yang khusus, tidak ada. Cukup tadi menyembelih dan dibagi-bagikan. Kalaupun mau lebih dari itu, hendaknya kita meminta didoakan oleh orang-orang agar barakallahu fikum kita mendapatkan kebaikan dari orang-orang, kebaikan untuk anak kita dan untuk kita juga sebagai orang tua, dunia dan akhirat. Ini mungkin ringkasnya teman-teman yang bisa dibahas. Beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam kita menunggu sang buah hati kita, dalam kita menanti sang buah hati kita. Dan semoga semua teman-teman yang sedang menanti buah hatinya diberi kesabaran dan diberi yang terbaik oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang sudah punya buah hati, jaga baik-baik buah hati kita, karena mereka adalah salah satu aset yang sangat berharga untuk kita bisa meraih jannah, pahala surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya masuk sesi tanya jawab. Abu Muhammad, tafadhal, barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khair atas materi serta penjelasannya Ustaz, dan berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada semua yang hadir pada sesi kajian ini untuk menyampaikan pertanyaan baik secara langsung maupun secara tertulis di kolom komentar. Kami persilakan isi
Ustaz, Anda bacakan pertanyaan dari salah satu peserta yang hadir di pagi hari ini, Ustaz, dari Ukti Kulfa Ramadan. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Kebetulan Ana punya teman, qadarullah hampir 4 tahun pernikahan, Allah belum rezekikan buah hati. Teman Ana dan suami tidak mempermasalahkan, karena itu hakikat rezeki dari Allah. Namun keluarga dari pihak suami selalu memaksa untuk cek kesehatan mendalam. Setelah observasi, qadarullah ada masalah di pihak suami dan walhasil akhirnya keluarga akhwat memaksa untuk mengakhiri hubungan pernikahan karena mereka kesal sebab sebelumnya keluarga pihak suami selalu memaksa anaknya untuk mencari istri yang lain dan menuduh istrinya. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang sebaiknya dilakukan teman Ana dan suami untuk mempertahankan pernikahan dan mendiskusikan kepada orang tua masing-masing. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya. Rumah tangga itu pasti ada bumbu-bumbunya. Tidak ada rumah tangga yang mulus ya. Bahkan apa istilahnya? Pegunungan salju juga tidak mulus ya. Ada bebatuannya. Begitupun rumah tangga. Tidak mulus terus, ada ujiannya. Dan ujian itu bisa datang dari sisi manapun. Dari sisi suami, dari sisi istri, dari sisi orang tua, mertua, dari sisi orang-orang di luar ya. Nah, di sini kita suami dan istri harus betul-betul saling bersinergi, saling support, saling dukung dan memotivasi. Ketika suami dan istri tujuan rumah tangga adalah surga, fokus ke situ. Jadi fokusnya bukan ke yang lain, tetapi fokus ke surga Allah. Dan surga itu bisa diraih kalau suami dan istri sama-sama mempelajari ilmu dan juga beramal saleh. Adapun anak, memang semua orang tua, semua suami istri pasti mengharapkan menanti-nanti adanya kedatangan sang buah hati. Tetapi itu bukan tujuan yang menjadi target utama. Jadi jangan fokus ke situ. Tujuannya surga. Karena rumah tangga manapun, suami istri manapun, kalau di dunia dia tidak bisa mencapai sesuatu yang diinginkan, di surga nanti semua akan dicapai. Di surga nanti semua yang kita inginkan akan Allah beri. Apapun. Jangankan cuma anak satu ya. Kita minta anak 100, 1000, Allah kasih. Barakallahu fikum. Bahkan 100 anak, 1000 anak yang Allah kasih di surga, semuanya yang terbaik. Soleh semua. Ya. Ganteng semua, cantik semua, baik semua. Barakallahu fikum. Nah di sini, pertama, kalian suami istri harus bersabar. Fokuskan lagi targetnya apa? Visi misinya masuk surga bareng-bareng. Adapun dititipkan amanah anak atau tidak, itu urusan Allah Azza wa Jal. Itu urusan Allah Azza wa Jal. Dan itu hanya bonus ya, hanya bonus yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian bareng-bareng menghadapi keluarga yang mungkin nyinyir ya, atau nggak suka sama kita, atau mungkin mulai menuduh, memfitnah, hadapi bareng-bareng dengan hikmah tentunya, dengan akhlak yang mulia. Jangan terlalu difikirkan ucapan orang-orang, walaupun keluarga dekat ya. Jangan terlalu baper ya. Biarkan saja mereka bicara apapun, yang penting kita fokus. Suami baik ke istri, istri baik ke suami, suami istri sama-sama bahagia. Adapun ke orang lain, sekalipun mereka adalah orang yang menyakiti kita dengan lisannya, menzalimi kita dengan lisannya, kita tetap memberikan akhlak terbagus. Kita tonjolkan akhlak mulia kepada mereka sambil kita doakan semoga Allah memberi mereka hidayah. Dan ini masalah seperti ini memang harus disampaikan pemahaman kepada orang-orang, terkhusus orang tua dan mertua, bahwa urusan anak ini sama dengan urusan mati. Urusan anak ini sama dengan urusan jodoh. Kita nggak bisa maksa-maksa. Jika Allah tidak berkehendak, ya tidak akan ada. Tetapi jika Allah berkehendak, maka akan Allah mudahkan. Urusan mati misalkan. Kita nggak bisa maksa-maksa, ya Allah jangan mati, ya Allah jangan mati. Nggak bisa. Kalau sudah ajalnya mati, pasti kita mati. Begitupun kalau kita mau mati. Kalau belum saatnya, nggak bakal mati-mati. Ya. Ada orang mencoba bunuh diri, ya, Masya Allah. Dia terjun ke sungai, belum mati. Dia gantung diri di pohon cabai, misalkan, belum mati. Ya. Dia apalagi berdiam diri di tengah rel kereta api, belum mati. Kalau belum saatnya, maka nggak bakal mati. Ya. Sama seperti itu tentang anak.
Jika Allah belum menghendaki, Allah belum mengatakan kun, maka belum terjadi. Ini difahamkan kepada orang-orang di dekat kita. Dan yang terpenting, kita kepada mereka itu meminta doa. Kita arahkan mereka, sudah sekarang membantu saja kita dengan doa. Bukan kita ditekan, disalahkan, dinyinyiri, macam-macam lah, dibully, ya, disakiti. Tolong bantu doa terbaik saja. Itu ya, barakallahu fikum. Jadi intinya kembali kepada suami dan istri. Sabar, sabar, dan sabar. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih kuliah di semester 6, umur 20 tahun dan saat ini sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan umur 25 tahun. Dan alhamdulillah karena sudah serak kepada ikhwan ini, begitu juga dengan ikhwannya. Ikhwan ini juga sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup. Namun kata orang tua anak tunggu sampai anak selesai kuliah dulu, dan si ikhwan lebih mempersiapkan diri serta mempersiapkan mahar dan finansialnya. Sementara orang tua anak kelihatan ragu karena status pendidikan si ikhwan masih SMA saja dan latar belakang keluarganya yang sangat sederhana. Sementara untuk selesai kuliah juga anak butuh waktu sekitar 5-6 bulan paling cepat jika prosesnya lancar. Anak khawatir dengan situasi ini, Ustaz. Apakah ada nasihat untuk keadaan ini dan bagaimana menyampaikan ke orang tua mengenai anak yang sudah seret dengan si ikhwan, Ustaz? Dan pertanyaan kemudian, bolehkah menunda mempunyai anak hingga selesai kuliah? Barakallahu fikum ya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya tujuan-tujuan baik antum semua. Ya, yang penting yang menjadi calon istri atau suami kita adalah, kata Rasulullah, baik agamanya, bagus akhlaknya. Mau dia lulusan SMA atau S1, ya, S2, S3, S-teler atau S apa sajalah, itu tidak jadi masalah. Yang penting agamanya bagus, akhlaknya bagus. Karena percuma S3 ya, tetapi kalau akhlaknya bejat, maka tidak ada manfaat S3-nya. Di sini ya, kita harus memahami pasangan hidup itu harus yang agamanya bagus, akhlaknya juga bagus. Dan ini harus difahamkan, disampaikan kepada orang tua kita. Kata Rasulullah, "Pak, Mah, kita ini harus mencari pasangan itu yang agamanya bagus, akhlaknya juga bagus. Itu yang menjamin kebahagiaan rumah tangga nantinya. Adapun duniawi bisa dikejar, bisa dicari bareng-bareng. Ya, apalagi ini ikhwannya, Masya Allah, siap bertanggung jawab, siap bekerja keras ya. Disampaikan pemahaman seperti itu kepada orang tua kita. Waktu 5 atau 6 bulan ke depan ini sangat-sangat cukup insya Allah ya, untuk mempersiapkan segala halnya. Barakallahu fikum. Dan biasanya orang tua itu luluh kalau si anak sudah berkata, kan mamah dan abah ini atau abi dan umi ini sayang sama adik, sayang sama anak. Dan pasti orang tua ingin melihat anaknya bahagia. Dan kalau ingin melihat bahagia, inilah momen untuk adik bisa mendapatkan kebahagiaan. Adik ingin nikah dengan laki-laki soleh yang menjadi pilihan adik. Coba sampaikan kalimat-kalimat seperti itu. Curi hati orang tua. Ya, curi perasaan dan hati orang tua dengan kalimat-kalimat seperti itu. Karena kita yakin tidak ada orang tua manapun yang tidak mau anaknya bahagia. Dan ini pernah terjadi ya, di beberapa ikhwah kita, juga akhwat yang sudah ngaji, ketika Masya Allah sudah mau menikah, ternyata orang tuanya ada ketidaksetujuan dengan beberapa hal. Seperti contoh misalkan pernikahan yang pengennya dipisah ya, ada hijab, tidak ikhtilat, tidak campur baur laki perempuan. Ini orang tua belum bisa menerima. Kemudian tidak boleh ada musik ya, apalagi dangdutan, cukup dengan musik syar'i untuk walimah, yaitu pukulan rebana atau duf yang diiringi dengan nyanyian anak-anak kecil. Tidak lebih dari itu ya. Ini orang tua belum bisa menerima.
Tetapi subhanallah ada waktu beberapa bulan untuk menikah. Dulu ana titipkan pesan seperti itu. Coba curi hati orang tua, ambil hati orang tua dengan kalimat-kalimat yang seperti tadi. Kalau abah dan mamah ingin melihat anaknya bahagia, sekaranglah kebahagiaan terbesar ade bisa menikah dengan pasangan pilihan terbaik ade dengan cara-cara yang syar'i, yang Islam ajarkan. Subhanallah, dengan kalimat seperti itu orang tuanya kemudian terenyuh, berpikir dan sadar. Akhirnya apa? Ya sudahlah, apa yang terbaik untuk ade kita ikut. Yang penting ade bahagia. Ya, mangga, mau seperti apa silahkan. Ini terjadi, subhanallah. Tentunya tidak lepas dari doa. Doa juga dikencengin ya doanya. Doa agar mereka diberi hidayah oleh Allah, ya, dibuka hatinya, dibuka pemahamannya. Doa agar semua diberi kemudahan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah. Jadi kalau sudah memang benar-benar terjamin ikhwan itu bagus akhlaknya, bagus agamanya, perjuangkan. Karena di zaman sekarang orang-orang soleh itu sudah mulai langka ya. Maka kalau sudah ada kita tahu wah ini soleh nih, ini baik agama, bagus akhlak, perjuangkan. Sama-sama berjuang tentunya, sama-sama berjuang ya. Semoga Allah mudahkan, kita semua bantu doa terbaik untuk antum semua. Nah, jazakumullah khairan. Oh, yang terakhir apa tadi? Ana terlewat. Bolehkah menunda punya anak? Oh ya. Pertanyaan lanjutannya, boleh tidak menunda punya anak kalau nanti sudah menikah karena ada targetan menyelesaikan kuliah? Boleh-boleh saja. Tidak jadi masalah. Jika memang ada sesuatu hal yang mengandung kemaslahatan bersama, maka boleh menunda memiliki anak. Barakallahu fikum. Nah. Baik, jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya dari Samil Abdul Rasid. Bagaimana hukum bayi tabung dalam Islam? Bagaimana hukum Bayi tabung dalam Islam? Taib. Ya, ini masalah kontemporer ya. Karena di zaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum belum ada praktek bayi tabung. Bagaimana hukumnya? Ini Ana sampaikan kesimpulan fatwa dari beberapa ulama di Saudi Arabia yang intinya adalah bayi tabung itu bisa boleh dan halal apabila yang dipertemukan atau yang digabungkan dalam tabung itu, yang dikawinkan adalah sperma milik suami dan sel telur milik istri. Jadi mereka pasangan yang halal. Ini boleh dan sah. Barakallahu fikum. Tetapi kalau dalam tabung tersebut yang dipertemukan adalah sperma atau sel telur yang bukan pasangan suami istri halal, misalkan ini kan terjadi ya di zaman sekarang. Ada orang tua pengen anaknya mirip artis fulan misalkan. Biar sama-sama putih gitu ya, mancung, ganteng, padahal orang tuanya ya jauh dari kata seperti itu misalkan. Jadi pengen memperbaiki keturunan tetapi dengan cara bayi tabung. Akhirnya dia beli sperma orang ya, beli sel telur orang. Itu nggak boleh. Ini haram ya, ini terlarang. Kenapa? Karena sama hukumnya dengan perzinahan. Ketika ada sperma yang bukan suaminya ketemu dengan sel telur dia, atau ada sel telur yang bukan punya istrinya ketemu dengan sperma dia, digabungkan di satu tabung, itu hukumnya hukum perzinahan. Sama dengan zina. Dan itu tidak boleh, itu haram ya. Jadi kembali kepada seperti apa realita di lapangan, seperti apa yang terjadi di lapangan. Kalau hanya menggabungkan tadi milik suami dan istri halal, pasangan halal, maka tidak jadi masalah. Tetapi kalau mempertemukan sesuatu yang bukan punya pasangan suami istri, maka itu haram dan terlarang. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khair. Berikutnya pertanyaan dari saudara Khairul Fikri. Bismillah, Ustaz, jazakallahu khair atas ilmunya. Semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah. Amin. Afwan, izin bertanya, kalau akikah dilakukan pada saat Idul Adha, apakah sah? Kemudian apa hukum tes kesehatan pranikah, Ustaz? Pertanyaan yang sama dari Intan radhiyallahu,
ayah ana rahimahullah belum pernah akikoh, dan sebelum wafatnya beliau pernah berwasiat agar ana mengakikohkan beliau. Apakah saya sebagai anak boleh mengakikohkan ayah ana rahimahullah, Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Pertama, pertanyaan tentang boleh tidak melakukan sembelihan hewan untuk akikah di hari Idul Adha atau di hari tasyrik ya, dari 10 sampai 13 Dzulhijjah. Jawabannya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tetapi diusahakan di hari Idul Adha, hari nahar tersebut, juga hari tasyrik pertama, kedua, dan ketiga hari tasyrik, diusahakan kita melakukan sembelihan untuk kurban Idul Adha. Kenapa? Karena momen 4 hari ini, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, ini momen terbaik ya, dan terbatas juga untuk kita bisa melakukan ibadah kurban kepada Allah. Hanya 4 hari ini saja. Sebelum 10 Dzulhijjah nggak bisa. Setelah 13 Dzulhijjah juga tidak bisa. Maka alangkah indahnya kita manfaatkan untuk ibadah kurban terlebih dahulu. Kalau sudah kita melakukan ibadah kurban, kita masih ada kelebihan harta nih Ustaz, dan pengen akikoh ya di hari Idul Adha atau hari tasyrik, mangga, tafadhol, silahkan, tidak ada larangan di sini. Yang pasti tadi, jangan sia-siakan kesempatan untuk menyembelih kurban Idul Adha. Barakallahu fikum. Selanjutnya, masalah apa tadi? Akikoh untuk ayah yang telah wafat, Ustaz. Akikoh untuk ayah yang telah wafat ya. Ayah sudah wafat rahimahullah. Naam, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah menjaga kita semua juga, dan berwasiat untuk diakikohi. Karena seumur hidupnya belum pernah diakikohi. Wasiat ini wajib untuk dilaksanakan oleh keluarganya. Tentunya jika keluarga sudah memiliki kemampuan. Ini wasiat kebaikan, wasiat di atas kebenaran, maka wajib untuk dilaksanakan ya. Dan tadi berlaku hadis umum tadi, kullu mauludin marhunun biaqiqatih. Semua yang terlahir di dunia ini, manusia siapapun dia tergadai dengan akikahnya. Berapapun umurnya, ini pendapat yang kuat, dia kalau belum diakikahi, maka segera diakikahi. Termasuk yang sudah wafat dan dia berwasiat ya, akikahi saya, maka silakan dilaksanakan wasiat tersebut, diakikahi atas nama bapak yang sudah wafat tersebut. Juga mirip seperti ini kasus ketika ada orang tua yang qadarullah anaknya meninggal dunia duluan. Entah mungkin keguguran di atas 4 bulan kandungan. Kalau sudah lewat 4 bulan kandungan, ini kan sudah teranggap manusia utuh ya. Keguguran atau sudah lahir tetapi meninggal dunia beberapa hari di dunia atau beberapa bulan misalkan. Nah, ini juga tetap diakikahi. Jangan berpikir, sudah meninggal ya sudahlah. Tetap ini juga disunnahkan, disyariatkan untuk diakikahi. Ya, barakallahu fikum. Itu jawabannya. Ada pertanyaan yang terlewat nggak, Abu Muhammad? Sudah, Ustaz. Sudah semua ya? Nah, barakallahu fikum. Ana bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Ustaz, Ana sudah nikah 13 tahun dan qadarullah belum dikaruniai anak. 2 tahun yang lalu, suami Ana ketahuan berpacaran dengan teman kerjanya. Perempuan itu sudah bersuami, punya 2 anak. Kami cerai dan rujuk lagi karena suami janji tidak akan mengulanginya. Dan ternyata masih terus berlanjut. Sudah 3 kali Ana memaafkan, dan terakhir bulan Desember 2020 ketahuan lagi. Suami perempuan itu menceraikan dia, dan sekarang suami Ana minta izin poligami karena ingin menikahi pacarnya itu. Suami Ana seorang PNS, oleh sebab itu harus ada izin poligami dari istri. Ana keberatan sebab calonnya perempuan itu. Gaji suami Ana hanya 5 juta per bulan, dan ada hutang sebanyak 2 juta yang harus dibayar tiap bulan. Suami Ana juga menderita sakit ansietas atau pikiran dan diabetes. Ana tidak mau dipoligami dan ingin berpisah karena sudah tidak tahan lagi. Apakah diperbolehkan seperti ini? Ya, barakallahu fikum. Ini Masya Allah ya, kasusnya luar biasa ribet ya, Masya Allah. Dan ini kasus yang panjang perjalanannya. Dan kalau tadi misalkan suami ingin poligami dalam keadaan seperti ini, kami sarankan janganlah. Karena belum siap gitu.
Karena poligami itu perkara yang bukan main-main, ya, bukan perkara receh, tetapi perkara yang sangat besar, ya. Ini ibadah yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, kalau ingin poligami harus siap 3S. Siap ilmunya, siap mentalnya, siap finansialnya. Siap ilmu, siap mental, siap finansial. Kalau 3S ini sudah punya, silahkan. Jangan ditunda-tunda. Tapi kalau salah satunya belum siap, jangan coba-coba. Barakallahu fikum. Apalagi tadi disebutkan ya riwayatnya bahwa sakit-sakitan, ya punya penyakit, punya hutang dan segala macam. Apalagi dengan kasus yang sebelumnya ya, melakukan selingkuh sampai cerai, rujuk lagi. Ini jelas di sini banyak hal yang harus diperbaiki. Dan memperbaikinya tidak 1-2 hari ya. Ini cukup lama insyaallah. Cukup lama waktunya yang dibutuhkan. Maka tidak kami sarankan untuk berpoligami dengan kasus seperti ini. Dan apakah istri boleh meminta cerai karena sudah merasa nggak sanggup menghadapi ujian rumah tangga seperti ini? Boleh-boleh saja. Dalam kasus ini boleh meminta cerai. Dan semoga diberi jalan yang terbaik oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa, anti sebagai istri banyak berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dan diberi jalan yang terbaik, solusi yang terbaik. Serahkan semua kepada Allah ya. Karena Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khair. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ummu Kia. Bismillah, ada pertanyaan titipan. Apa tolak ukur ikhwan yang baik agama dan akhlaknya Ustaz? Bagaimana cara mengetahuinya sedangkan tidak ada akses untuk bisa mencari tahu info terkait ikhwan tersebut Ustaz? Barakallahu fikum. Mau tidak mau harus mencari akses ya. Mau tidak mau harus mencari akses. Harus mencari akses agar kita bisa mengetahui calon pasangan kita itu, calon suami anti itu baik akhlaknya dan bagus agamanya. Sebagian guru-guru kita menyebutkan kalau ingin mengecek kebagusan agama seseorang, tanya kepada keluarganya apakah dia menjaga sholat wajib 5 waktu di masjid. Dan ini juga bisa ditanya ke orang-orang masjid di dekat rumahnya atau masjid di tempat kerjanya. Ya, tanya ke orang-orang masjid, apakah dia menjaga sholat wajib 5 waktu, selalu rajin menjaga sholat di masjid. Kalau seorang laki-laki sudah menjaga masjid, menjaga sholat, insya Allah itu tanda atau salah satu tanda kebagusan agamanya. Sholat aja diperhatiin gitu kan, apalagi nanti bininya, Masya Allah. Sholat aja diperhatiin, apalagi tanggung jawab keluarga. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mencari tahu apakah akhlaknya bagus, akhlaknya mulia. Ini biasanya dilihat cara muamalahnya. Coba tanya saudaranya atau temannya misalkan, bagaimana si fulan itu muamalahnya? Dia kalau punya hutang bayar enggak? Gitu. Dia kalau dititipi sesuatu ya dikasih amanah, menjaga amanah enggak? Menyampaikan amanah enggak atau khianat? Masalah muamalah ya. Masalah muamalah itu salah satu tanda untuk menjadi barometer akhlak seseorang apakah bagus atau tidak. Barakallahu fikum. Dan memang harus dicari akses, ya. Kalau ternyata susah sekali Ustaz aksesnya, paling tidak minimal ada guru yang dia ngaji kepada ustadz tersebut, tanyakan kepada ustadznya, kepada gurunya, atau mungkin 1-2 teman yang memang kenal dengan orang tersebut atau pernah berbarengan dengan orang tersebut. Jadi harus dicari tahu, ya harus dicari tahu. Di sini antum atau anti harus berjuang, berusaha. Kenapa? Karena agar nantinya tidak menyesal di kemudian hari. Gak cukup hanya dengan data-data tertulis saja. Kalau data tertulis kan zaman sekarang bisa nyontek. Ya anak-anak SD, anak-anak SMP sekarang sedang ujian negeri nih, ujian akhir misalkan. Ujiannya daring pula. Masya Allah, di rumah dikerjainnya. Mereka bisa googling jawabannya. Nah, orang yang ditanya ketika ta'aruf mau menikah juga bisa googling jawabannya. Misalkan ditanya oleh anti ya ke ikhwannya, sebutkan 3 perkara wajib diketahui oleh muslim dan muslimah.
Mungkin dia nggak tahu awalnya, tapi googling, ya. Oh, ternyata dapat salah satu usul, dijadikan jawaban. Penting mengenal Robnya, agamanya, dan nabinya. Jawabannya benar, tetapi hasil googling seperti itu. Jadi jangan merasa cukup dengan data tertulis. Harus betul-betul bertanya kepada orang yang kenal di lapangan. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah datangkan jodoh terbaik untuk antum semua. Allahumma amin. Baik, lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Masih tersisa berapa pertanyaan, Abu Muhammad? Banyak, Ustaz. Banyak, Masya Allah. Taib, kita batasi sampai 11.10 ya? Baik. Ya, fadhal. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menanamkan tauhid yang benar jika sekolah anak mengajarkan manhaj yang beda, Ustaz? Jazakallah khair. Masya Allah. Ini PR-nya besar. Ketika kita ngaji, kita juga pengen anak-anak kita ikut ngaji dengan ilmu agama yang benar, Islam yang murni. Tapi kita menyimpan atau menyekolahkan anak di tempat yang akidah dan manhajnya berbeda. Ini PR-nya, tugas dan pekerjaan rumahnya sangat berat dan besar. Di mana orang tua harus betul-betul ekstra teliti dan ekstra betul-betul ekstra dia mencari tahu dan memeriksa apa yang didengar, apa yang ditangkap, apa yang dilihat dan difahami oleh anaknya di sekolahnya. Jadi ini tugasnya setiap hari. Begitu pulang sekolah, anak langsung ditanya, tadi belajar apa nah? Dilihat semua, bukunya, tulisannya, dibaca oleh orang tuanya. Tadi gurunya ngomong apa nah? Tadi ada tanya jawab apa? Ketika disampaikan sesuatu yang ternyata menyelisihi Quran dan hadis Nabi, menyelisihi pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, langsung kita harus jelaskan. Nah, ini enggak benar. Ini salah. Yang benar begini-begini karena kata Allah begini, kata Rasulullah begini, kata para sahabat begini. Ini enggak benar ya. Tolong dikasih tanda, digaris atasi atau dikasih bulatan gitu. Ini enggak benar. Nah, antum harus seperti itu setiap hari. Mampu enggak kira-kira? Semua bidang pelajaran. Ya fikihnya, ya hadisnya, ya akidahnya, ya akhlaknya, termasuk juga ilmu duniawinya. IPA, IPS atau IPU, bahasa Indonesia, matematika, semua. Keterampilan ya. Belum lagi nanti kita periksa bagaimana pergaulan di sekolah. Bergaul dengan siapa, ngapain aja, ngobrolin apa. Masya Allah, banyak PR-nya, berat PR-nya. Kalau antum mampu memeriksa seperti itu setiap hari, setiap waktu, ya silahkan. Demi apa? Demi keselamatan akidah dan agama anak-anak kita. Tetapi kalau antum setelah mendengarkan penjelasan dari kami seperti ini, wah berat Ustadz, berat sekali. Jangankan untuk memeriksa setiap hari, sepekan sekali aja kadang terlewat. Berarti solusinya cari sekolahan yang akidah dan manhajnya benar di atas pemahaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena di sini wajib kita memberikan pendidikan yang benar kepada anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga diri keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah, salah satu langkah untuk kita menyelamatkan anak-anak kita dari siksa api neraka adalah dengan kita memberikan pemahaman pendidikan ilmu yang benar kepada anak-anak kita. Jadi intinya kalau tadi antum tidak siap memeriksa setiap waktu, setiap hari, pindahkan ke sekolah yang selamat akidahnya, selamat manhajnya, lurus akidahnya, lurus manhajnya, dan bagus juga akhlak-akhlak orang-orang di sekolah tersebut. Semoga Allah memudahkan untuk antum ya dalam mendidik dan memelihara anak-anak antum. Semoga berbuah surga nantinya. Allahumma amin. Mungkin itu menjadi pertanyaan yang terakhir dan ucapkan assalamualaikum wa barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya serta atas ilmu dan faedahnya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga untuk tetap sehat dan memberikan keberkahan kepada Ustadz agar selalu dapat memberikan ilmu dan faedah bagi umat. Baik, kami informasikan juga untuk terkait teknis kuis, yaitu insya Allah nanti juga informasinya akan disampaikan melalui web PSL dan Google Form. Informasi soal juga akan di-share di
Instagram TSN. Baik, jadi khair kepada semua yang hadir pada sesi kajian pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila pertanyaan yang telah masuk belum dapat kami jawab karena keterbatasan waktu, dan kami ucapkan kepada semua yang hadir dan khair, semoga semua aktivitas kita di pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin. Dan anak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Abu Muhammad, ya barakallahu fikum. Nah, masyaallah. Alhamdulillah.